Ketika saya menerima Yesus, keluarga saya semua tidak ada yang mau menerima saya. Saya dianggapnya orang kafir. Saya dianggapnya orang yang mempermalukan keluarga. Saya dianggapnya aib, saudaraku. Saya diusir dan tidak lagi diterima sebagai bagian keluarga. Tapi tidak apa. Kenapa? Ketika saya belajar Alkitab, Yesus berkata, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Shalom. Salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak pernah berpikir menjadi hamba Tuhan. Ketika saya masih muda, saya cuma punya cita-cita pengen jadi orang kaya dan terkenal. Dan itu saya perjuangkan dalam hidup saya. Ketika saya tahun 68 dari kampung halaman pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib. Modal ijazah saya waktu itu cuma SMP, karena bapak saya pensiun. Lalu dia berkata, aku gak bisa lagi menyekolahkan kamu sampai SMU. Ya, kalau kamu mau sekolah sampai SMU, ya sekolah sendiri aja, cari biaya sendiri. Bapak udah gak mampu, karena bapak sudah pensiun, cuman makan uang pensiun yang tidak seberapa. Lalu saya pergilah merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta benar juga kalau orang berkata sekejam-kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Dan saya merasakan itu. Saya melamar ke sana kemari dengan ijazah SMP tidak berlaku lagi, saudara. Apa boleh buat untuk memenuhi kebutuhan perut? Saya jadi tukang parkir liar. Lalu saya juga jadi tukang sapu, saudara, di sebuah kantor, saudaraku. Yang penting saya dapat uang untuk makan, bertahan hidup. Tapi satu kali saya melihat Taman Ismail Marzuki dibuka oleh Gubernur Ali Sadikin. Dan saya lihat ini sebuah kantor baru. Mudah-mudahan saya dapat peluang. Saya besok akan memasukkan lamaran saya dengan modal ijazah SMP. Terpujilah Tuhan. Seminggu kemudian saya dapat panggilan, diwawancara. Ditanya, selama ini pekerjaannya apa? Saya bilang, selama ini saya bekerja jadi tukang parkir liar. Maka orang yang mewawancara berkata, kamu saya terima di kantor ini. Jadi apa, Pak? Tetap jadi tukang parkir, tapi tidak liar lagi. Saya di bawah naungan sebuah perusahaan. Bekerja setiap jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Waktu yang lainnya saya pergunakan untuk melanjutkan sekolah sampai tamat SMU. Dengan gaji dari perusahaan itu, saya berjuang terus, saudaraku. Sampai akhirnya tamat SMU tahun 72. Setamat SMU, entah bagaimana tiba-tiba saya diminta untuk melamar jadi pemain film. Karena kebetulan sebuah perusahaan film sedang mencari pemain yang seusia saya. Saya dites, dan yang dites banyak, saudaraku. Ada puluhan orang. Tapi ternyata saya yang dinyatakan lulus. Dan akhirnya saya main film. Film yang pertama saya adalah Aku Tak Berdosa. Padahal dosa saya banyak ini, saudara. Dan ternyata film itu sukses. Saya langsung dapat peran utama. Sejak itu saya masuk ke dalam dunia film, tercatat sebagai salah satu bintang film. Saya mulai main dari film ke film, sampai akhirnya tahun 77 saya sukses. Saya main film Ali Topan, Anak Jalanan. Wah, sukses. Digandrungi banyak orang, saudara. Yang kedua, saya kerjasama sama Chrisye. Album pertama Chrisye berjudul Sabda Alam. Saya bekerja sama dan dia sukses. Album itu sukses. Nama saya pun naik. Dibicarakan banyak orang dalam bidang musik. Yang ketiga, saya kerjasama sama Guru Soekarno Putra membuat Suara Mahardika
dan itu pun sukses. Yang keempat, saya ikut lomba cipta lagu remaja se-Jabotabek dan saya juara 1. Sejak itu, apa yang menjadi cita-cita saya terwujud. Terkenal, banyak uang. Itulah cita-cita saya sejak dari muda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangga menjadi orang terkenal. Masih muda, masih lajang, uangnya banyak. Mukanya enggak, ya lumayan ganteng lah. Ya. Dan banyak sekali wanita, cewek yang suka dengan saya. Jadi saya tidak lagi cari cewek, tapi cewek cari saya. Saya tidak lagi cari uang, tapi banyak uang cari saya. Wow. Ya, kerjanya cuma menghabis-habiskan uang. Kerjanya hanya foya-foya, keluar negeri, balik lagi. Ya begitulah saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat beruntung. Karena apa? Saya dapat kesempatan di mana Tuhan Yesus memberi saya kesempatan untuk menerima dan percaya kepadanya. Itu adalah satu momen yang sangat luar biasa, lebih dari segala yang ada. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang sedang menggarap tanah. Ketika ia menggali tanah tersebut, dia menemukan harta yang terpendam. Dia timbun kembali, lalu dia pulang dan dia menjual seluruh aset hartanya hanya untuk membeli sebidang tanah tersebut. Saudara bayangkan, seumpama hartanya yang selama ini dia miliki menjadi kebanggaannya karena jumlahnya begitu besar. Ketika dia menemukan harta yang terpendam, semuanya tidak lagi ada artinya. Dia jual, saudaraku. Itulah yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya menerima Yesus, percaya kepadanya, yang lain itu tidak ada artinya, saudara. Itu sebabnya ketika saya menerima Yesus, Tuhan mendorong saya, Tuhan membimbing saya, Tuhan mengajari saya, memberikan pengertian dan hikmat. Sehingga bagi saya, Tuhan itu seperti harta yang terpendam. Saya tinggalkan seluruh pekerjaan saya tinggalkan semua yang menjadi kebanggaan saya selama ini. Dan saya hanya mau ikut Yesus. Dan saya berkata, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, mau susah, mau senang, mau mati, mau melarat, mau miskin, mau dimusuhin keluarga, saya tetap ikut Engkau Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya menerima Yesus, keluarga saya semua tidak ada yang mau menerima saya. Saya dianggapnya orang kafir. Saya dianggapnya orang yang mempermalukan keluarga. Saya dianggapnya aib, saudaraku. Saya diusir dan tidak lagi diterima sebagai bagian keluarga. Tapi tidak apa. Kenapa? Ketika saya belajar Alkitab, Yesus berkata, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya. Nah, saudaraku, itu tergenapi dalam hidup saya. Saya bisa memaklumi. Ya, saya tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berjuang. Belum lagi saya diproses. Tuhan izinkan saya jatuh miskin karena tidak lagi punya pekerjaan. Tuhan izinkan saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya standar. Firman Tuhan berkata, kalau ada pakaian, makanan, cukuplah. Itu standar saya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita diuji, saudara. Kesetiaan kita, kesungguhan kita lewat apa? Penderitaan yang kita alami. Dan saya mengalami ujian-ujian itu di dalam kehidupan saya. Saya tetap bertahan. Saya jalani hari-hari saya, mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan keuangan. Ya, makan saja saya harus ngebon ke warung. Ya, ngutang ke warung, saudaraku. Selama 8 tahun saya jalani hal seperti itu. Tapi tahun ke-9 Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai memberikan berkat buat saya. Ya.
Saya dibawanya ke luar negeri untuk jadi saksi, melayani, dan Tuhan mulai memberkati saya. Puji Tuhan, saya sudah jalani kehidupan bersama dengan Tuhan selama 40 tahun. Ini hal yang luar biasa. Ya, bagian saya cuma bertahan. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Tuhan yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya, baik rohani maupun jasmani. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Itulah Tuhan saya, namanya Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya akan binasa. Makanya Yesus itu adalah nama di atas segala nama, baik yang di langit, di bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut dalam nama Yesus. Dan Yesus itu punya arti. Yesus itu artinya juru selamat. Karena itu dia datang ke dunia, motivasinya cuma ingin menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Jadi setiap orang yang menerima Yesus, dosanya bukan akan diampuni atau bukan semoga diampuni. Bukan nanti diampuni, tidak. Tapi sudah diampuni. Dan perlu diketahui juga bahwa Yesus datang ke dunia tidak menciptakan agama, tetapi dia datang ke dunia menawarkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Karena itu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita manifestasikan iman kita. Ya, orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, kita bawa mereka kepada Yesus supaya mereka juga mendapatkan pengampunan. Karena apapun yang dilakukan orang beragama, sesaleh apapun yang mereka lakukan, satu yang mereka butuhkan adalah pengampunan. Banyak orang berpikir agama bisa mengampuni orang, agama bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan. Tidak. Ya. Jangankan agama Islam, Buddha, Hindu, agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan orang itu adalah juru selamat dunia. Dialah Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, berdoa buat bangsa ini. Kalau ada kesempatan kita bersaksi, kita bisa cerita tentang Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.